Shalom warga kerajaan, selamat pagi, good morning, Kingdom Daily Devotion. Hari ini berjudul Ketika Surga Bertemu Dengan Bumi. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-47 sampai 48 mengatakan, tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Nah, di area kota tua Yerusalem hari ini berdiri sebuah masjid yang bernama Al-Aqsa, di mana dahulu di tempat yang sama berdiri sebuah bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel di tahun yang ke-538 sebelum Masehi. Nah, sejarah bait Allah di Alkitab selalu ditandai dengan kehadiran Tuhan di dalamnya. Khususnya di bait Allah yang pertama yang didirikan oleh Raja Salomo. Nah, sebelum bait Allah yang pertama, itu kita kenal yang namanya Kemah Musa. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat sebuah tempat di mana Tuhan akan bertemu dengan manusia. Nah, dulu sekali setahun di hari pendamaian akan terjadi sebuah prosesi di mana seorang imam besar akan masuk ke dalam kemah Musa tersebut dan kemudian membawa korban darah daripada anak domba yang tercurah untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan, dan dia nanti akan berjumpa dengan hadirat Tuhan di dalam ruang Maha Kudus yang diwakilkan dengan sebuah tabut perjanjian yang ada di dalamnya. Nah, Nabi Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan akhirnya meninggalkan bait Allah yang pertama dan bahkan meninggalkan Yerusalem. Itu ditulis di Yehezkiel pasal yang ke-10. Ini semua karena dosa-dosa manusia pada saat itu. Nah, Alkitab tidak menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu kembali ke bait Allah yang kedua setelah pembangunannya. Nah, kemudian Yesus menubuatkan di Matius 12 bahwa akan ada sesuatu yang lebih besar daripada bait Allah. Saya berpikir pasti pada saat itu murid-muridnya berpikir bahwa sebentar lagi akan ada bait Allah secara fisik yang dibangun yang lebih besar daripada bait Allah yang kedua. Mereka pasti tidak mengerti maksudnya. Yesus mengatakan hal itu dan akhirnya dipertajam oleh Paulus di 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ternyata itu yang Yesus maksudkan, bahwa ada yang lebih besar daripada bait Allah, yaitu di mana Tuhan akan berdiam di dalam baitnya, yaitu saudara dan saya, di dalam diri kita. Hari ini nubuatan tersebut sudah terjadi. Ya, hidup kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus bersemayam tinggal di dalam kita. Hari ini kita tidak lagi diwakili imam besar untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini roh Allah ada di dalam kita. Itu sebabnya hadirat Tuhan yang ada di dalam sini tidak pernah sekalipun, sedetik pun meninggalkan kita. Hari ini satu-satunya tempat Tuhan berdiam hanya di dalam diri orang percaya. Wow, luar biasa. Bukan di sebuah gedung lagi. Setiap hari sorga bertemu dengan bumi di dalam sini. Itu sebabnya kita diberikan kuasa dan otoritas berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengelola, mengatasi, menguasai kehidupan ini. Ya. Nah, itu sebabnya harusnya kita hidup, bertindak, berkata-kata seturut semua dengan nilai kerajaan sorga, sehingga orang di sekeliling kita mengerti dan tahu bahwa Tuhan berdiam di dalam sini. Itu sebabnya hari ini apapun pergumulanmu, ingat sorga bertemu dengan bumi setiap hari di dalam sini. Setiap hari hadirat Tuhan bersemayam di dalam sini. Itu sebabnya apapun pergumulanmu, tidak sedetik pun dia tinggalkanmu. Hari ini dia sudah menyediakan pemulihan, kesehatan, kesembuhan, bahkan pertobatan disediakan untuk dia sudah siap untuk menguduskan dirimu. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat atas hidupmu hari ini. Bukan dengan usahamu, tetapi dengan iman percaya bahwa dia telah mati dan bangkit
untuk kita semuanya orang berdosa. Mari kita mulai hari yang indah ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur bahwa hari ini kami sadar bahwa sorga berjumpa dengan bumi di dalam hidup kami justru Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada di dalam kami. Kami adalah bait Allah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami pergi, kami mewakili kerajaan sorga. Itu sebabnya dimanapun kami berada Tuhan, tutur kata kami, tindakan kami Tuhan, harus sesuai dengan nilai kerajaan sorga. Kami ditugaskan untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kami berada. Biarlah orang-orang di sekitar kami melihat Yesus dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, karena Engkau berdiam di dalam kami tahu kami adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Kami tahu hari ini apapun kebutuhan kami sudah disuplai sama Tuhan. Kesehatan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan ada di dalam kami. Kami mulai hari yang baru Tuhan, dan kami mengucap syukur bahwa Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus ada di dalam kami, siap menjadi mentor agung kami, siap menjadi konselor, siap menjadi penasehat kami sepanjang hari yang baru ini. Kami mulai hari yang baru Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang hari yang indah ini. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Have a blessed day.